Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul ayah. Hadirin, mari sama-sama kita haturkan puji berserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul bermujaah di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Selawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai pada kita selaku umatnya. Baik, pada hari ini saya akan bicarakan tentang asrun munafiqun, yaitu adalah ciri-ciri orang munafik. Dijelaskan dalam kitab ini adalah orang-orang munafik lebih berbahaya dibandingkan daripada orang-orang kafir. Kenapa? Sebabnya mereka berbaur dengan orang-orang beriman, menampakkan keimanan di hadapan kaum muslimin dan menyembunyikan kekafirannya, menyembunyikan kekafiran mereka, sehingga berbahaya yang mereka timbulkan tidak terlihat, nyaru gitu. Jadi orang munafik itu ya dia berbaur dengan orang mukmin tapi kelakuannya menyerupai orang kafir begitu. Berbeda dengan orang kafir yang bahayanya nyata di depan mata gitu. Jadi ibarat kata orang kafir memang udah ketahuan gitu kan, kafir. Ibarat kata mah ya. Iya, ibarat kata begitu dah. Namun Allah dan Rasulnya memberitahukan bahwasanya ada ciri-ciri orang munafik, yaitu yang pertama mengerjakan sholat dengan malas-malasan dan supaya dilihat orang saja itu. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah dalam Quran surat An-Nisa yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa kha'idun wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kata Allah dalam firman-Nya, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Kata Allah di dalam surat An-Nisa, apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka melakukan dengan malas. Mereka bermaksud teriak ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Jadi hati-hati dengan munafik atau ciri-ciri munafik pada seseorang, atau mungkin dalam diri kita sendiri. Kalau misalkan udah ada tanda-tanda di dalam diri kita seperti ini, malas sholat atau sholat ketika cuma pengen dilihat orang, hati-hati, berarti di dalam diri kita terdapat sifat orang-orang munafik, maka kita harus menghindarinya. Yang kedua, suka berkhianat, berkata dusta, ingkar janji,
dan berbuat keji. Abdullah bin Amr radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bersabda, arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa ma kana fihi khalasatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha ila tumina khaida hadatsa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Amin amin ya rabbal alamin. Ada 4 hal, barang siapa yang pada dirinya terdapat 4 hal ini, maka ia termasuk orang munafik. Dan barang siapa pada dirinya terdapat salah satu dari keempat ini, maka pada dirinya terdapat sifat kemunafikan sampai ia meninggalkan sifat tersebut. Yaitu apa? Jika dipercaya ia berkhianat, dan jika berkata ia berdusta. Jika dipercaya ia berkhianat. Yang pertama. Yang kedua, jika ia berkata ia berdusta. Jika berjanji ia mengingkari, dan jika bertengkar ia berbuat keji. Hadis riwayat Muslim. Dan adapun yang ketiga, berat melaksanakan salat Isya. Ciri-ciri orang munafik, berat melaksanakan salat Isya dan subuh. Dan subuh. Ini kata Abu Hurairah, dalam berkata Rasulullah SAW bersabda, inna asqala salata 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la tuwafauhuma walau jawfa walau jabwa. Salat yang dirasakan paling berat bagi orang-orang munafik ialah salat isya dan salat subuh. Padahal seandainya mereka mengetahui pahala pada keduanya, pasti mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkang. Nah, ciri-ciri orang munafik atau sifat-sifat orang munafik ini perlu kita ketahui. Untuk apa? Untuk kita pelajari. Untuk kita pelajari agar supaya nanti ketika muncul sifat-sifat tersebut di dalam diri kita, kita mampu untuk apa? Untuk berusaha menghilangkannya. Untuk berusaha menjauhkan diri dari perbuatan itu. Karena apa? Innal munafiquna min asdaqil minan nar. Bahwasanya orang munafik itu adanya itu di keraknya api neraka. Itu paling bawah. Ya. Ngepet enggak? Ngepet termasuk enggak? Enggak. Ngepet munafik. Nah, ciri-ciri orang munafik sangat banyak dan telah diterangkan dalam Al-Quran. Rasulullah SAW menyebutkan sebagaimana peringatan bagi umatnya agar tidak terjerumus di dalamnya, sehingga serupa dan mereka di antara ciri-ciri tersebut adalah ciri-ciri khianat, menipu, ingkar dan dusta, berbuat keji. Semua ciri-ciri berkumpul pada diri orang munafik. Rasulullah SAW bersabda juga memberitahukan tentang beberapa tanda dari tanda-tanda kemunafikan, yaitu berat untuk mengerjakan salat isya dan salat subuh. Inilah fakta yang sebagian dari kaum muslimin hari ini terjerumus di dalamnya. Maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk mengetahui ciri-ciri dan berhati-hati agar tidak terjerumus di dalamnya. Nah, ya perlu kita ingatkan lagi, tadi ada 4 ciri-ciri orang yang munafik.
Yang pertama adalah khianat. Yang kedua adalah diantaranya sifat orang munafik, menipu, berbuat keji, dan meninggalkan sholat isya dan subuh. Dan kata Rasulullah, dia itu kalau misalkan sedikit banget untuk mengingat Allahnya, gitu. Untuk mengingat Allah itu sedikit banget orang munafik tersebut. Nah, alhamdulillahnya kita udah masuk bulan Rajab, yang mana kita disunahkan atau dianjurkan untuk banyak-banyak beristighfar. Karena di bulan Rajab ini adalah bulannya, dikatakan bulan Syahrullah, bulannya Allah, dan sekaligus bulan kunci untuk menjadi bulan-bulan baik selanjutnya. Kan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, makanya nih bulan Rajab ini dikhususkan untuk kita memperbanyak istighfar. Untuk apa? Biar supaya kita mendapat rahmat, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan bulan baik-baik selanjutnya. Nah, gitu. Makanya dikatakan barang siapa yang berbuat kebaikan maka dinilai double di bulan Rajab. Ya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang melakukan kemaksiatan, keburukan di bulan Rajab, maka dosanya jadi double juga. Dosanya maniak. Iya. Double. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu